Salam, bertemu kembali dalam renungan suara pengharapan. Tema renungan kita pada hari ini adalah Tuhan menyertai kita. Dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6, dikisahkan bagaimana Tuhan memanggil seorang pahlawan yang gagah berani bernama Gideon untuk membebaskan bangsa Israel dari penguasaan bangsa Midian. Di dalam ayat yang ke-12, 14, dan 16, kita dapat melihat bagaimana Tuhan memberikan jaminan penyertaannya di dalam panggilan Tuhan itu. Saudara-saudara, kalau Tuhan yang menyertai, Dia pasti akan memberikan kekuatan dan keberanian. Tidak mungkin Tuhan memanggil, Tuhan menyertai, tetapi tidak diberikan kekuatan dan keberanian. Sudah pasti Tuhan akan memberikan keberanian dan kekuatan kepadanya untuk terus berjuang. Saudara-saudaraku, kalau Tuhan yang menyertai, Dia pasti akan membuka jalan dan memberikan kemenangan. Tidak mungkin Tuhan akan memberikan penyertaan tetapi Dia tidak akan memberikan jalan. Tidak mungkin Tuhan akan menyertai tetapi Dia tidak akan memberikan kemenangan. Setiap kali Tuhan menyertai, pasti akan ada jalan, pasti akan ada kemenangan. Saudara, kalau Tuhan yang menyertai, Dia tidak akan meninggalkan sampai selama-lamanya. Saya dan saudara dipanggil oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Dia tidak akan meninggalkan kita di tengah jalan. Tetapi mengapa ada orang-orang tertentu yang merasa bahwa sesudah Tuhan memanggil dia merasa bahwa Tuhan tidak menyertai dia. Bahkan dia merasa bahwa dirinya telah ditinggalkan oleh Tuhan. Sebabnya adalah yang pertama, karena dia dikuasai ketakutan dan bersembunyi. Hal inilah yang dilakukan oleh Gideon pada awalnya. Kita dapat membaca itu dalam kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11. Dikatakan, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya menggirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Gideon seorang yang gagah berani, seorang pahlawan yang hebat luar biasa. Tetapi apa yang dia lakukan ialah dia bersembunyi di tempat pemerasan anggur supaya tidak kelihatan oleh orang-orang Midian. Saudaraku, itulah sebabnya orang merasa tidak disertai oleh Tuhan karena dia dikuasai oleh ketakutan. Dia tidak punya keberanian sedikit pun untuk berhadapan dengan apa yang ada di hadapannya. Selain daripada itu, saudara-saudara, kenapa mereka merasa bahwa mereka ini tidak disertai oleh Tuhan? Karena mereka ini penuh dengan persoalan seperti yang dialami juga oleh Gideon. Dalam ayat yang ke-13 dikatakan oleh Gideon, "Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami," perhatikan ini, "mengapa semuanya ini menimpa kami?" Ini persoalannya. Dia bersoal jawab lagi, dia katakan, "Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang-orang Midian." Saudaraku, dia yang tidak berjalan bersama Tuhan, tetapi dia menuduh Tuhan yang tidak menyertai.
Sebenarnya Tuhan sungguh-sungguh menyertai bangsa Israel, tetapi bangsa Israel itu tidak berjalan bersama Tuhan. Mereka memilih jalannya sendiri. Mereka tidak mempedulikan segala hukum-hukum Tuhan. Mereka tidak mematuhi Tuhan, bahkan mereka menyembah berhala. Mereka membelakangkan Tuhan. Mereka punya cara sendiri. Itulah sebabnya mereka tidak disertai oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, inilah penyebab yang kedua. Mereka penuh dengan persoalan yang tidak berarti. Yang ketiga, karena mereka bersalah tetapi tidak sadar akan kesalahan, malah membela perbuatannya yang salah. Dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 29 dan 30 tertulis, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, siapakah yang melakukan hal itu? Setelah diperiksa dan bertanya-tanya, maka kata orang, Gideon bin Yoas, dialah yang melakukan hal itu. Sesudah itu berkatalah orang-orang kota itu kepada Yoas, bawalah anakmu itu keluar, dia harus mati karena ia telah merobohkan mezbah Baal, dan karena itu ia telah menebang tiang berhala yang di dekat. Setelah Gideon menyahut panggilan Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel, hal pertama yang diarahkan oleh Tuhan kepada Gideon untuk dilakukan ialah merobohkan berhala yang didirikan oleh orang Israel. Pada saat Gideon merobohkan berhala yang didirikan oleh orang Israel begitu marah sekali dengan Gideon, sehingga mereka mau menghabisi Gideon. Saudara-saudaraku, mereka tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Mereka mau menutupi apa yang salah itu dengan kesalahan lagi. Karena itu saudara-saudara, mereka melakukan kesalahan yang berganda. Karena itu mereka tidak merasa bersalah sedikit pun dengan tindakan-tindakan mereka yang sebelumnya, di mana mereka betul-betul melakukan penyembahan berhala. Saudara-saudaraku, itulah sebabnya mereka merasa tidak disertai oleh Tuhan, bahkan merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Karena yang mereka sembah itu bukan Allah yang sesungguhnya. Mereka terpengaruh menyembah kepada berhala-berhala yang tidak berarti, menyembah kepada yang bukan Allah sesungguhnya. Saudara-saudaraku dalam Kristus, karena itu kita harus ingat dan sadar bahwa saat kita mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan, kita pasti akan disertai oleh Tuhan. Tuhan pasti tidak akan meninggalkan kita sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu yang hebat luar biasa bagi kami. Kami bersyukur karena Engkau berjanji menyertai kami. Hamba-Mu berdoa bagi saudara-saudara pendengar dimanapun mereka berada saat ini. Orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, berikan keyakinan kepada mereka bahwa perjalanan hidup bersama Tuhan adalah perjalanan hidup yang penuh arti, dan Tuhan pasti akan menyertai sampai selama-lamanya. Bagi saudara-saudara pendengar yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa supaya mereka juga mengalami penyertaan Tuhan pada saat mereka mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin.